ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang mana karena nikmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini, duduk dalam majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita diangkat derajat oleh Allah, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita diberikan ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dalam dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga juga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad bab as-sulasi wal maqalah. Berapa minggu semalam? 4 lah, 5 berarti malam ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisah, maqalah kelima. An Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajhah, semoga Allah meridhoinya dan memuliakan wajahnya. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya di antara nikmat dunia yaitu dia mencukupkan Islam sebagai nikmat. Fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adami ilal wujudi wa ikhrajuhu minaz zulumatil kufri ila nuril islami. Karena sesungguhnya nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu, yaitu dikeluarkannya dia dari tiada kepada ada, dan dikeluarkannya dia dari kegelapan kekafiran kepada cahaya Islam. Nah, itu satu pesan Sayyidina Ali, bahwa nikmat dunia itu adalah dicukupkan oleh Allah Islam sebagai nikmat. Islamnya itu jadi nikmat yang paling besar, kata Sayyidina Ali, di dalam dunia ini, yaitu nikmat Islam. Satu. Yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan, dan sesungguhnya di antara kesibukan, yaitu dicukupkan oleh Allah kepadamu
taat itu sebagai kesibukan. Taat itu sebagai kesibukan. Fa ta'atullahu ta'ala a'zamul syughul. Karena ketaatan kepada Allah itu adalah kesibukan yang paling baik, yang paling besar, yang paling agung. Jadi di antara kesibukan-kesibukan kita di dunia ini ada kesibukan yang sangat utama dan sangat baik, yaitu sibuk taat kepada Allah. Itu dua. Yang ketiga, wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya di antara ibrah, ibarat ail izah, yaitu teladan. Contoh di antara contoh ibrah teladan, yakfikal mautu ibrah, yaitu dicukupkan oleh Allah mati itu sebagai ibrah, ibarat teladan, nasihat. Fa innal maut akbarul mawa'izil linnas, karena sesungguhnya kematian itu nasihat yang paling besar bagi manusia. Nah, jadi ada tiga lah pesannya. Pertama tadi, nikmat yang paling besar di dunia yaitu nikmat Islam. Yang kedua, kesibukan yang paling besar di dunia ini yaitu sibuk taat kepada Allah. Yang ketiga, ibrah, nasihat, teladan yang paling baik yaitu kematian. Tiga nih pesannya. Nah, kemudian kita jelaskan. Yang pertama, kenapa Islam itu nikmat yang paling besar di dunia? Bukan sugih, banyak duit, banyak harta, lain itu. Bukan tinggi pangkat jabatan, lain itu. Pokoknya kada itu, kada yang materi sifatnya, lain itu. Tapi justru nikmat yang paling besar adalah Islam, agama Islam. Kenapa? Karena Allah turunkan agama Islam, petunjuknya Al-Quran, praktek pelaksanaannya melalui Nabi kita Muhammad. Nah, sehingga dengan itu kita di dunia ini keluar asalnya dari kufur, kafir, menuju kepada iman Islam. Itu untung yang paling besar, nikmat yang paling besar. Keluar dari kekafiran menuju kepada iman Islam, itu nikmat paling besar. Kenapa? Karena itu yang menyelamatkan di akhirat ya. Bukan nikmat banyak harta, bukan nikmat banyak tinggi pangkat golongan, karena itu belum tentu bisa menyelamatkan di akhirat. Berarti kita ini patut syukur, mulai lagi lahir. Rata-rata kita ini mulai lagi lahir, mulai mama bahari mahajan, tepajang tebi calak tepaluh leher, bekuriak bekuciak berdarah-darah, mana beranak tuh melahirkan, tung keluar gitu. Islam langsung. Kenapa? Karena mama abah kita Islam. Berarti semenjak lahir sudah dapat nikmat besar dari Allah, yaitu nikmat Islam. Sampai wahini, mudah-mudahan sampai mati kan, kada balik-alih lagi. Ini nikmat yang paling besar. Kenapa? Dengan Islam tadilah Allah menghilangkan atau mengeluarkan kita dari dunia kegelapan kepada cahaya yang terang.
habis gelap terbitlah terang. Ada tuh namanya novelnya, biasa lah baca sama ada biasa juga tapi ada tuh judulnya. Bahkan di Al-Quran surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurunallaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ini tanda ada batasnya nih, berapa aja zikir tuh boleh. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Nah, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dia akan bersalawat, dia Allah dan malaikatnya akan bersalawat kepada kita. Ini nih, bila tadi berzikir, banyak zikir, kemudian baca tasbih pagi petang, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, dia Allah, Allah nih, dan malaikatnya bersalawat kepada kita. Kata kita aja apa salawat kepada Nabi itu, Allah malaikatnya salawat jawab kepada kita. Siapa ya salawatnya? Allahumma shalli ala angger gitu. Adanya itu pang salawat tuh. Jadi makna salawat itu, bila kita bersalawat kepada Nabi, berarti itu memohon kepada Allah supaya rahmat, keberkahan itu ditambahkan dengan Nabi. Itu makna salawat, doa artinya. Nah, bila malaikat bersalawat kepada kita, itu maknanya malaikat memohonkan kepada Allah supaya kita diberi rahmat, diberkahi, diampuni dosa, diberi pahala oleh Allah. Itu salawat malaikat lawan kita. Bila Allah bersalawat lawan kita, yaitu menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya, memberikan pahala gasan kita. Supaya apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya kita tadi keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Karena siapa tadi itu? Karena Allah, karena Islam, karena Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW. Allah Tuhannya, agama yang diturunkan oleh Allah namanya Islam. Buku petunjuknya namanya Al-Quran. Praktek pelaksanaannya, siapa yang paham Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Buku petunjuk Islam nena Al-Quran. Nang yang mencontohkannya, yang mempraktekkannya, yang menjelaskannya dengan kita, Nabi Muhammad. Allah menurunkan agama lengkap dengan petunjuk dan orang yang menjelaskannya. Nah, gitu. Kayak kita nih menukar TV umpamanya, atau menukar mesin, apakah mesin lah intinya lah, mesin dumping kan umpamanya, yang apakah di kalau totali mesin beli nukar. Ada orang yang membuat mesin itu, tapi begitu inya mengeluarkan mesin itu ada buku petunjuknya. Begitu kita beli mesin, dapat buku petunjuk, sekaligus ada orang yang menjelaskan gini, cara menggunakannya, cara menghidupinya. Nah, selebihnya baca di sini buku petunjuknya. Nah, itu agama Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah supaya apa? Supaya kita ini tadi keluar. Asalnya
kita dahulu sesat, zaman jahiliyah dulu tuh, sesat, hidup dalam kegelapan, dalam kekafiran. Turunkan oleh Allah agama Islam, perangkatnya buku petunjuknya Al-Quran yang menjelaskan, mempraktek, menyampaikannya Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya keluar, supaya kita ini tidak lagi berada di dalam kekafiran, kegelapan kekafiran, dan berada pada cahaya yang terang. Tentu cahaya terang itu maksudnya yaitu agama Islam yang selamat. Nah ini nikmat nih paling besar. Kededa lagi yang lain. Kalau yang lain itu disebut nikmat juga, tapi tidak sebesar ini nikmatnya. Ada orang sugih tapi kada Islam, selamatlah di akhirat. Nah Allah, ada orang susah tapi Islam, biar dihukum juga tapi kena selamat, ada atau selamatnya kena. Asal Islam pasti jamin selamat di akhirat, jamin ya. Walaupun ada juga kesalahannya lalu dihukum pang dulu kan, habis itu kan masuk juga surga, hukum dulu neraka, karena masuk juga di surga habis masa hukuman sudah. Tapi kalau sudah ada Islam di dunia, masuk akhirat itu di neraka selawasan, tidak amanya apa, tidak habisnya, tidak habisnya. Kita ini biar umur pendek 60 umpamanya, tapi Islam karena di akhirat selawasan, selamanya di akhirat. Di akhirat itu kita kada tahu batas waktu, ribuan tahun, puluh ribu tahun, ratusan ribu tahun di akhirat. Walaupun umur di dunia 60, tapi Islam itu kekal kena. Apalagi beriman, apalagi bertakwa, kekal selama-lamanya di surga. Padahal lawas benar bandingannya dengan dunia 60 tahun nih, kada sebanding aturannya. Kenapa? Karena dianggap seandainya dia ini diberi umur lebih dari 60, 1000, 2000 tahun, dia tetap beriman. Nah, jadi pengaliannya tuh, itu perhitungannya. Sebaliknya kafir, kufur orangnya, kada beriman lawan Allah, di dunia 60 tahun, masuk negeri akhirat, dimasukkan ke dalam neraka, kekal dalam neraka selawasan. Padahal umur tadi 60 aja. Amun dipikir-pikir harusnya umur 60 kafir lawan Allah, berarti hukumannya 60 juga. Harusnya 60 tahun umur di dunia, berarti hukumannya pun 60 tahun juga. Harusnya. Kayak tadi surga, dengan kita beriman di dunia 60 tahun, di dunia ini berimannya 60 tahun, tapi kenapa selawasan di surga? Harusnya 60 juga. Tidak beriman di dunia 60 tahun, harusnya di neraka pun 60 tahun juga. Kenapa malah selama-lamanya di neraka 60 tahun? Karena seandainya dia lebih umurnya dari 60, 1000, 2000 tahun di dunia ini umur, maka tetap tidak beriman. Nah, jadi kayak itu perhitungannya. Jadi kita syukur dapat nikmat Islam, itu yang pertama. Yang kedua penjelasannya, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Sesungguhnya di antara kesibukan itu yang paling baik sibuk taat lawan Allah. Kita ini tiap hari sibuk, kesibukannya macam-macam. Ada yang sibuk belajar, sibuk begawi, sibuk bermainan, macam-macam aja sibuknya. Sibuk bermaksiat, sibuk aja bahasanya tuh haur. Nah, ujar Sayyidina Ali yang paling baik sibuknya sibuk taat.
sibuk beribadah, tapi bukan berarti pemahamannya mulai bangun guring sampai hendak guring tuh sembahyang, ada kayak itu. Berarti jangan baik tuh, yang paling baik sibuk itu taat, kada begawi aja lah kita. Kayak apa makan, kayak apa minum, kayak apa keluarga. Yang paling baik itu taat. Ada kayak itu maksudnya. Nah, jadi maksudnya kayak apa? Setiap kesibukan baik bekerja, menuntut ilmu, yang lainnya asal tidak maksiat, itu kalau bisa kesibukannya bernilai ibadah. Nah, supaya apa? Supaya tadi dinilai taat. Begawi sibuk, tapi niat begawi ini mencari nafkah gasan keluarga. Mulai dari turun rumah niat sudah mencari nafkah gasan keluarga, maka dinilai selama dia bekerja sampai selesai dinilai ibadah pekerjaan. Asal bujur gawiannya, asal nang halal sesuai gawiannya. Ini gawian berjual lunang gasan menafkahi kula warga, tapi lunang dijual, sabu-sabu dijual, itu kada menilai ibadah walaupun gasan menafkahi jual. Kenapa? Karena yang dijualnya haram. Yang kita kerjakan halal, niatnya untuk menafkahi keluarga, nah itu nilainya ibadah, maka dicatat sebagai ketaatan. Itu baik. Atau belajar menuntut ilmu, negasan supaya paham agama, itu dinilai ibadah juga. Tapi kalau menuntut ilmu yang aneh-aneh, aku bisa ilmunya enggak menyakiti orang, itu bahaya juga. Ilmu silat, ilmu apalagi kesaktian, ilmu tahan timpas, ilmu pokoknya ilmu kebal, makaji di situ hari-hari mencari gurunya supaya pak kayak naiknya belas sudah aku nih hebat acaranya tuh kada salah, kada bernilai ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibrah. Ibrah ibarat nasihat, teladan yang baik itu adalah kematian. Cukup sudah mati itu sebagai nasihat kita. Walaupun kerida orang, kerida ustadz, kerida siapa-siapa yang madahi, kerida guru, kerida kiai yang menasehati kita, maka kematian itu cukup gasan nasihat. Harusnya bila melihat orang meninggal, oh itu jadi nasihat. Kenapa? Dengan mengingat kematian menyadarkan kita, karena kita pasti mati juga. Oh karena pasti mati, maaf bahimat iman, maaf melakukan kesalahan karena mati bahaya. Nah, maka kematian itu nasihat. Ada orang meninggal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya di masjid, inna lillahi, meninggal. Kedalawas seorang diumumkan orang ini. Nah itu mendengar itu aja sudah nasihat. Bilakah giliran ngaran seorang nih diumumkan. Nasihat sudah. Datangi orangnya yang meninggal. Oh, meninggalnya kenapa? Beimankah kada, taatkah kada orang yang dahulu waktu di dunia? Tahu aja kita. Oh, nasihat. Kemudian diantar ke kubur. Oh kayak ini bang, karena aku pun mati, dimasukkan orang juga ke kubur.
dimasukkan ke kubur, dijajak orang, tindih tanah, macam-macam ya. Jadi nasihat tuh, pikirkan ya. Kadang ada orang kada bisa mengambil nasihat dari kematian, ada orang meninggal. Nah mati jadi makan ya, makan malam ini yakin dan ini jadi makan dipikirkannya. Ya Allah, siapa malam meninggal ya? Oh subi itu jangan berarti daging malam ini kita daging. Suki sidin tuh ya. Rugi kan datang baruhan malam ini. Kadang dana pikiran menjadi nasihat tuh nasihat. Ya Allah, jangan meninggalan sidiklah. Nah, giliran kita aja lagi. Paling ada atau terusan berucap tapi di dalam hati nah habisa umur sidik. Ada kanakan umpamanya. Oh iya, maka masih kekanakan. Habis umurnya berarti ada kemungkinan kita nih bisa juga nih gitu lah. Nah jadi itu nasihat. Kita ini kada. Nah bisa makan kan. Besok pulang ada orang. Nah betitir aja sebat malam nih. Insya Allah seminggu kita kada memasak malam meninggal di rumah. Makan ya. Tapi jadi nasihat dahulu, nasihati dahulu diri ini dinasihati dengan kematian atau kerida orang meninggal berarti kerida yang dari nasihat lawas jar sebulan lebih kerida orang meninggal kena makan kita nah jar malam ada juga yang gitu nah, kerida orang meninggal berarti kerida nasihat lewat kuburan tadi hari-hari umpamanya di jalanannya ada di antara jalannya pemakaman tuh jadi nasihat juga artinya kadang cuma menunggu orang meninggal lewat kuburan pun itu jadi nasihat. Oh ini kena kone cagaran sama tinggal di situ maka jarang jadi kalau bila di lewat kuburan tuh assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sesungguhnya dengan izin Allah kami sama. Kayak itu juga. Kena kami susul juga orang pianto. Gitu. Itu kan nasihat. Nih, sabar aja gitu. Karena kami menyusul juga. Nah, gitu. Nasihat telah. Jangan himbau. Jangan himbau. Nasihat dulu bila orang meninggal. Tapi ada juga orang meninggal kita himbau, kita senang ada juga. Bila yang meninggal ini orangnya jahat, orangnya sebilanya hidup mengganggu orang, bilanya hidup menyakiti orang, bilanya hidup kita lewat ditawaknya, itu pun meninggal. Alhamdulillah aja lagi, alhamdulillah mati juga. Badin, nah itu badin tuh bahasa orang sini, Banjar kita badin, mati juga. Tapi kawa juga diambil pelajaran, kenapa? Nah itu apa? Maka jahat semalam mati kalau ikan, biar baik ya mati aja. Tapi apa? Orang jahat mati dapat hinaan malah. Tapi kalau orang baik mati itu doa atau racak doa tuh. Orang jahat nih kadang memang bisa jahat dapat doa, cuman kada sebanyak doa orang yang meninggal itu dalam keadaan baik. Nah kira-kira itu ya penjelasan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah sambung minggu depan, mudah-mudahan sehat panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين ربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.